memang hal yang paling gampang pada saat mendapatkan anjing dan kucing itu adalah pada saat kita mengambil mereka atau membeli mereka. Nah, yang harus kita pikirkan ke depannya itu adalah kelangsungan hidup mereka. Apakah kita benar bisa ngerawat? Apakah kita benar bisa bertanggung jawab? Karena anjing dan kucing itu adalah domesticated animal, which is mereka itu bergantung sepenuhnya kepada manusia. Gitu. Jadi mereka bukan hewan liar yang bisa kita lepas liarkan begitu saja. Jadi kalau kita memutuskan untuk pelihara anjing atau kucing, apakah itu kita adopt dari rescue atau kita beli, itu yang paling mudah adalah pada saat mendapatkan mereka. Nah, tanggung jawab kita seterusnya itu yang benar-benar harus kita pikirkan. Itu sih. Kita inisiatif bikin acara free steril ini. Banyak ya di Facebook itu yang kayak jualan anjing mix, Pomeranian, Shih Tzu apa, padahal sebenarnya mereka nggak mau. Ataupun ada yang nggak jualan pun ya, tapi mereka kayak anjingnya tuh beranak pinak. Mereka sebenarnya nggak mau juga sih, cuman nggak ada biaya untuk steril. Nah, kalau dari program steril dari pemerintah itu kan sebenarnya ada, cuma terbatas dengan anjing dan kucing lokal. Di sini kita mau address permasalahannya itu untuk orang-orang yang anjingnya itu dan kucingnya apa aja. Jadi nggak perlu lokal pun nggak apa-apa, tapi ownernya terbatas dengan dana. Karena seperti yang kita tahu steril itu kan tidak murah. Nah, untuk orang-orang tersebut yang memang mau anjingnya di steril dan mereka sudah sadar steril, tapi kepentok dengan dana, kita mau support dengan program steril gratis ini. Harapannya ya untuk menekan populasi anjing di Bali dan untuk mencegah adanya masalah-masalah ya, mencegah penyebaran penyakit. Seperti kita tahu sekarang ini kan rabies tuh lagi parah ya. Nah, dengan adanya program steril mudah-mudahan membantu. Biayanya untuk steril sih emang nggak murah, apalagi kalau untuk anak-anakku sendiri, aku tuh sebelum steril ada tahapannya ya, yaitu periksa darah, cek fungsi organ, jadi itu mesti blood test lengkap apa ya kan, ya tergantung dari berat badannya aja sih, semakin berat itu biayanya biasanya semakin mahal. Range-nya kalau yang betina itu antara 1 juta sampai 3 juta. Kalau yang jantan itu bisa di bawah 1 juta sampai 2 juta. Kadang-kadang kalau bolanya nggak turun itu yang bikin mahal karena mereka mesti insisi kan. Kalau untuk case-nya anjing jantan. Kalau punya anjing lokal atau kucing lokal itu ada program steril beberapa dari yayasan-yayasan itu bisa ikut. Nah mudah-mudahan kita juga bisa membantu dengan program steril kita ini karena kita tidak membatasi. Untuk anjing dan kucingnya jenisnya kita welcome anjing dan kucing jenis apapun. Yang penting kita ada tim yang menseleksi bahwa ownernya itu benar-benar membutuhkan gitu. Saya sebenarnya udah nggak mau pelihara anjing lagi. Yang saudaraannya ini mati kena racun karena suka ngejar-ngejar ayam kan. Orang seperti pernah mau dibawain parang kan gitu. Mati dia kena racun. Ya udah daripada kenapa-kenapa ini tak adopsi. Dari waktu itu sampai sekarang nggak pernah saya kasih daging ayam. Biar ada naluri. Ini kan betina, 1 ekor betina begitu melahirkan kita kan nggak mungkin 1 bulan kita pegang. Kadang kan bisa kecolongan untuk paling nggak dia bisa lebih sehat. 1, yang kedua udah gitu yang ketiga tuh biar untuk tidak menyebarin penyakit itu loh Pak. Kan kalau ada anjing laki misalnya kawin, ntar anak-anaknya udah gitu kan banyak juga siapa yang mau ngurusin. Kita mau adopsi, open adopsi, masa selalu open adopsi terus kan nggak selamanya orang bisa terima kan. Steril lah solusi. Kalau ada
Nah ini dah, kalau ada steril gratis, kenapa nggak mencoba untuk daftar kan gitu. Nah, di sini kita pentingnya steril itu ada dua hal yang perlu kita sadari bagi pemilik dan bagi hewannya. Sudah barang tentu bagi pemilik itu akan memudahkan mereka untuk merawat hewannya. Kenapa demikian? Karena pada saat hewan itu udah disteril, yang pertama itu adalah jika mana ada sebelum disteril misalnya, itu ada on heat atau kita sebut itu period. Nah, itu akan memudahkan mereka. Tidak ada anjing yang datang apabila itu belum disteril. Nah, itu dia itu on heat atau period. Banyak anjing mungkin dari luar yang datang, karena kita di Bali itu masih banyak anjing yang berkeliaran di jalan dan belum disteril. Itu akan mengundang anjing-anjing yang lain datang ke sana, sehingga itu akan mengganggu, baik itu mengganggu lingkungan tetangganya maupun mengganggu si pemilik hewan. Karena anjing-anjing itu akan standby kurang lebih bisa sampai 5 harian, 4 harian di sana dan ribut dan bertengkar. Nah, itu dari pemilik anjing. Kedua, dari darah juga yang dikeluarkan, itu banyak juga yang ada mengeluh dari pemilik anjing, di mana darahnya berceceran di mana-mana. Dan itu kalau kita tidak bersihkan dengan cepat, itu juga mengakibatkan lumayan bau. Nah, itu juga mempengaruhi kebersihan. Itu dari pemilik hewan. Sedangkan dari hewannya pertama, kebaikan dari steril itu yang pertama itu kita mengurangi populasinya. Populasi dari hewan terutama di Bali, baik itu anjing sama kucing, udah benar-benar banyak sekali. Makanya kita di sini fungsinya yang paling penting adalah mengontrol populasi dari mereka. Ya, tidak memusnahkan tapi mengontrol populasinya. Terus yang kedua, sangat bagus sekali kalau kita steril, ada beberapa anjing penyakit yang menular dari anjing satu ke anjing lain. Seperti salah satunya sering saya jumpai adalah tumor, yaitu namanya TPT, Transmissible Venereal Sarcoma. Itu penularannya lewat kawin. Kadang-kadang kalau punya anabul antara disayang banget dan malah dimanfaatin. Kadang-kadang dimanfaatinnya gimana? Ya gitu, diberanakin terus sampai beberapa kali anaknya dijual, tapi indukannya juga nggak dirawat, nggak diurus gitu. Malah mereka yang kondisinya jadi memprihatinkan. Harapan aku sih kalau untuk owner-ownernya ya semoga kita semua jadi lebih aware, lebih sadar kalau punya anabul itu ya mereka pun justru bisa jadi lebih sehat, lebih jauh dari penyakit gitu. Kalau untuk anak-anakku sendiri, Super Triposem, most of them itu semua sudah steril. Yang jantan apalagi, terus yang betina rata-rata semuanya sekarang sudah steril, cuman yang corgi aja sama gumi yang pucon. Nah, aku rasa steril itu penting banget, apalagi kita memang tidak ada keinginan untuk mengembangbiakan mereka. Karena memang ya kalau dibilang lebih sehat atau tidak itu pro dan kon. Kalau aku ngelihat dari anjing jantanku yang sudah steril dini, kelihatannya sih memang steril itu lebih sehat, ya, dan lebih sehat juga secara mind welfare-nya mereka. Kenapa? Karena mereka itu tidak birahi. Nah, mereka tidak ada urusan yang kayak pengen kawin atau gimana. Jadi sebenarnya kalau dibilang, contohnya gini ya, kita kasihan anjingnya di steril gitu kan, banyak ya orang yang
yang bilang kasihan di steril anjingnya, biarin aja dia bisa kawin gini. Ya kalau kita bisa pelihara anaknya semua. Kalau misalkan kita pelihara ibunya terus beranak pinak, terus anaknya kita kasih ke orang, terus sama orang anaknya dibuang, itu kan tanggung jawab kita juga, ya kan? Jadi pemikirannya tuh panjang. Saya pernah breed corgi saya KitKat karena alasannya adalah saya passionate dengan corgi, dan saya di situ sudah pikir kalau memang anaknya ada 8, ada 10 ya itu harus jadi tanggung jawab saya semua. Nah, adopternya pun saya juga bilang ke dokternya kalau one day kamu give up anaknya KitKat, itu dia akan balik menjadi tanggung jawab saya. That is okay to breed a dog kalau memang basicnya itu passion ya, bukan uang. Di sini case-nya sekarang banyak sekali anjing-anjing yang dari puppy mill, which is itu breeder yang tujuannya, mindsetnya adalah uang. Adapun orang-orang juga yang punya anjing ras terus pengen breeding, alasannya lumayan pengen dapat uang, mendingan nggak usah gitu. Karena itu makhluk hidup yang menjadi tanggung jawab kita. Mereka ada di dunia, itu jadi tanggung jawab kita. Jadi menurut saya steril itu sangat penting, essential, apalagi kalau kita sebatas pelihara mereka sebagai anggota keluarga dan tidak menginginkan untuk mereka beranak pinak. Harus banget, harus disteril.